Hai, welcome back to my another video. I'm very happy karena sekarang itu udah di episode wait a minute 14. Dan hari ini seperti biasa kita akan ngobrolin apapun yang bisa buat aku untuk lebih produktif dan tidak scroll TikTok. Itu sebenarnya receh banget, tapi it works, so I'm so happy. Kalau misalnya kalian punya kemiripan dalam kisah-kisahku, kalian boleh kok tulis di kolom komentar tentang cerita kalian dan kita bisa saling berkoneksi. Alright, so di episode 14 kali ini aku akan bahas tentang kehilangan, ikhlas, dan melanjutkan hidup. Ini mungkin sedikit berkolerasi dengan cerita aku yang penyesalan ya. Ada aku lupa di episode berapa, tapi episode itu menceritakan bagaimana aku mencoba untuk mengingat kembali apa yang sudah terjadi di kehidupan aku gitu. Dan kali ini di episode yang spesial ini kita akan ngobrolin tentang ikhlas dan kita akan ngobrolin bagaimana kita melanjutkan kehidupan, which is gak gampang. Dan aku tahu juga kehilangan itu bukan hal yang bisa sembuh begitu saja gitu kan. Cuman bagaimana kita memproses sebuah kehilangan dan akhirnya berakhir ikhlas lalu melanjutkan hidup, pasti butuh waktu, pasti ada pengorbanan, ada usaha di dalamnya yang mungkin orang nggak lihat. Orang ngerasa kita nggak melakukan apapun, padahal bertahan hidup saja adalah sebuah usaha besar yang udah kita lakukan demi menerima sebuah kehilangan gitu. Kalau misalnya dari kehidupan aku personal sendiri, ini baru aja terjadi. Walaupun the whole story itu udah terjadi beberapa tahun yang lalu, cuman ada sedikit cerita baru yang terjadi dan it's sangat ngehit aku lumayan keras sampai at the moment aku berpikir kembali dan aku bertanya-tanya kembali dan akhirnya aku mencoba untuk I will accept that it's not easy but I need to accept that. Kehilangan itu nggak ngobrolin harus orang tua yang hilang atau temen yang hilang or pass away, nggak harus gitu. Cuman kehilangan juga bisa dari hal-hal yang klise untuk anak muda, kehilangan pacar, kehilangan kesempatan atau something like that. But in this video personally I will talk about kehilangan bukan pasangan yang pacaran atau itu ya, cuman lebih kepada orang yang dulu kita berpikir bahwa dia the one, but unfortunately he's not. It's really sad. I need to ikhlas dan I need to move on. Dan ini tetap berkolerasi dengan episode yang ngomongin tentang penyesalan. Cuman kali ini aku berdiri di posisi yang sudah accept kalau misalnya he's not the one. Sedih banget sesungguhnya untuk menceritakan ini karena bagaimana mungkin segampang itu untuk menerima sebuah kenyataan bahwa ternyata kita kehilangan pemikiran, kita kehilangan ekspektasi, kita kehilangan cerita yang udah kita bangun di kepala dan kita memilih untuk aku ikhlas, berarti memang bukan, dan aku akan move on. Gak gampang banget, apalagi gak cuman sekali dua kali kita mencetak semua print cerita di kepala kita, tapi mungkin udah berlangsung 2 bulan lebih, which is from my personal experience 3 tahun. Dan lebih sulit ketika kita melihat bahwa dia it's fine.
I mean like I'm struggle in my life, dan bagaimana mungkin dia secepat itu untuk mendapatkan orang baru, bagaimana mungkin dia ternyata sudah punya backingan di belakang sebelum akhirnya pergi begitu saja. It's really hit me so hard. Dan satu hal yang menarik juga dari kisah aku bisa menyadari bahwa aku ternyata membutuhkan waktu untuk sembuh, dan aku tidak pernah menyesal. Again, aku bilang aku tidak pernah menyesal ketika ini terjadi. Aku still berpandangan bahwa ya pasti ada cerita bagus, walaupun gak bagus semuanya, tapi pasti ada yang bagus di situ, dan I'm very happy for that. Even I'm crying in the same time. Dan ada momen dimana ketika aku mencoba untuk sembuh, aku relapse dan I remember lagi, dan aku bertanya, okay, kenapa ini terjadi di hidup aku? Aku tidak bertanya apakah aku pantas untuk diperlakukan seperti itu, aku kurangnya apa, enggak. Aku cuma bertanya, kenapa cerita ini harus ada di aku? Kenapa bukan cerita lain? Kenapa harus cerita yang seperti ini? Dan when I mencari-cari jawabannya, akhirnya aku menemukan satu kesimpulan dari bertahun-tahun, which is lebih dari 2 tahun. Aku akhirnya menarik kesimpulan bahwa maybe dari semua orang di dunia ini, cuman aku yang meresponinya dengan sangat baik pada akhirnya. Mungkin dari semua makhluk wanita di dunia ini, ketika ketemu sama pria yang seperti ini, cuman aku yang dapat meresponinya dengan tidak membenci, dengan tidak mendendam, dengan tidak memaki, dengan tidak negatif lainnya. But I'm sit in here, I'm pray for him, dan aku bisa bilang, God, it's hurt, it's totally hurt, but again, thank you to bring him into my life. Not easy, not exactly just like clip my finger and then it's kinda, yeah, I'm good. No, I'm not. Bahkan ketika kemarin aku kira bahwa we already good, ternyata tidak. My heart still beating so hard, and then I'm still crying karena I remember the pain. But this is the amazing way. I don't know why God put this hard to me, but I still said, God, I still love him. I mean like not love to make him be mine, tapi lebih kepada I totally mengasihi dia, dan I wanna he happy. I wanna he to make his dream, something like that. And it's kind of cliche maybe untuk setiap orang yang ngerasa bahwa nggak harus seperti itu, but you know, the part of me just wanna grateful, even I know it's really painful. Aku nggak bisa bilang nggak itu gampang, nggak, totally it's karena susah banget, but I don't know. I think like that's why kenapa Tuhan kasih cerita ini di aku, because at the end of the day I just say like, God, I still love him. He's good guy, maybe not right now, and I know you love him too, God. So yeah, that's all. I think that's all. I mean, yeah, I don't have any words, but thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.